Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mr. Nurse, balik lagi sama gue Dava Mahendra di podcast I Can Hear You. Oke, ini dia episode kedua kita pada malam hari ini. Episode kedua kita yaitu ada sebuah cerita yang udah dikirim dari teman gue, ya. Setelah kemarin terbit episode pertama, rupanya banyak juga ya teman-teman yang ngerespon, banyak banget cerita juga yang masuk ke gue, dan juga Bang Dava sebagai editor, dan juga ke Nisa sebagai admin Instagramnya. Oke, jadi seperti yang tadi gue bilang, kalau kalian mau ngirim cerita atau berpartisipasi dalam podcast ini, kalian bisa kirim cerita kalian ke email kita di email I Can Hear You Podcast. Nanti akan gue sampein di akhir emailnya. Oke, buat hari ini ada cerita dari teman gue dari Jakarta Timur tentang ziarah ke Cianjur ya. Halo podcast I Can Hear You, perkenalkan nama gue, sebut saja A, dari Jakarta Timur. Jadi hari ini gue mau bagi cerita gue. Salah satunya adalah pengalaman mistis gue waktu gue dan perguruan silat gue pergi ziarah ke Cianjur. Gue ini adalah salah satu anak yang ikut perguruan silat, salah satu perguruan silat yang namanya juga jarang terdengar, tapi menghasilkan banyak sekali bibit-bibit yang ya unggul. Langsung aja gue ceritain kronologinya. Gue ziarah berangkat berlima. Gue, guru pendamping gue yang biasa disebut ayah, dan didampingi sama 3 senior gue yang lainnya yang biasa gue panggil om. Kita ziarah berangkat dari subuh. Ziarah ke Cianjur ini perjalanan makan waktu sekitar 6 jam. Singkat cerita, gua jam 8 itu berhenti di supermarket untuk beli jajanan, makanan, dan kebutuhan lainnya yang kemungkinan di sana tidak kita dapatkan. Setelah kita beli, kita lanjut perjalanan menuju Cianjur. Setelah sampai kita jam 10 itu kita sampai di kota Cianjur, dan dari kota Cianjur kita masih harus ke pelosok lagi. Kita jalan ke pelosok dan kita sampai ke satu daerah yang sudah banyak pohon seperti hutan, di mana mobil kita udah nggak bisa masuk lagi. Dan kita masuk ke dalam hutan itu, barang-barang kita diangkut sama portir. Segala lama kita jalan, itu udah maghrib keadaannya. Langit udah mulai gelap dan azan maghrib udah terdengar. Segala lama kita tiba di sebuah bangunan. Bangunan itu ada 2, ada satu yang seperti aula yang ruangannya cukup besar, seperti aula gitu, dan ada musola juga dan ada makamnya. Cuma kala itu gue nggak tahu kalau itu makam. Jadi kita beberes semuanya, kita naruh barang rapi-rapi dan lain-lain. Singkat cerita, sudah tiba waktunya makan malam. Sebelum makan malam itu gue masuk dan untuk mengganjil perut ke tempat tadi kita naruh barang yang ditaruh sama portir. Kesalahan gue di sini adalah gue nggak ngucap salam atau permisi sebelum gue masuk ruangan itu. Gue ambil aja itu cemilan dan gue pergi begitu saja tanpa rasa bersalah. Pas lagi asik menikmati cemilan, ayah negor gue. Makanan dari mana? Tanyanya.
Dari dalam ya. Jawab gue. Ayah nanya lagi, lu masuk permisi nggak? Gue jawab, enggak ya. Aduh, bakalan kacau nih, jawab Theo. Singkat cerita, sudah jam 10 malam. Gue di depan sama salah satu om gue. Om gue lagi ngerokok dan gue ngambil sebatang rokok untuk gue rokok. Untuk gue hisap juga. Setelah kita selesai, gue gak sengaja membuang puntung rokok itu sembarangan. Dan kita beranjak mau tidur. Tiba-tiba setelah gue mau tidur, ada yang ngelempar gue puntung rokok. Tapi di kanan kiri gue gak ada sama sekali yang bangun. Oke, gue ceritain ya untuk posisi tidur gue. Gue ini tidur berlima. Gue tidur sebelahnya ayah dan sebelah kanan gue itu salah satu om gue. Sisanya 2 om gue lagi tidur di sebelahnya ayah. Jadi gue diapit di tengah. Gitu. Dan akhirnya kita bisa tidur kan. Gue gak bisa tidur karena yang lain tidur dan gue gak bisa tidur karena gue gak tahu itu ada siapa potong rokoknya. Oke. Dan setelah gue berusaha untuk tidur lagi, tiba-tiba dia ngelemparin lagi putung rokok dan putung rokok itu baranya masih nyala. Gue kaget dong, siapa yang ngelemparin gitu kan. Sementara kanan kiri gue orang udah pada tidur semua. And then akhirnya gue berusaha untuk tidur dan gue tidur. Singkat cerita, gue bangun tengah malam untuk buang air. Gue keluar dan melewati musola, lantas menuju kamar mandi. Saat gue lagi buang air, tiba-tiba di sebelah gue kamar mandi persis. Dan kamar mandi itu tiba-tiba mengeluarkan air seperti mengeluarkan bunyi air, kayak orang lagi buka keran. Gue memastikan apakah ada kehidupan di kamar mandi itu. Gue ngomong, gue manggil ayah gue, ayah, tapi nggak ada salah satu pun yang menjawab panggilan gue. Gue juga memanggil om-om gue dan mamang-mamang yang ngejagain tempat itu. Nggak ada jawaban lagi. Setelah selesai buang air, gue ngeliat di musola dan ternyata mamang-mamang yang biasa ngejagain itu tidur. Berarti siapa yang ada di kamar mandi tadi? Itu pertanyaan gue. Oke, gue kembali lanjut tidur. Tapi sebelum gue tidur, gue sadar kalung gue kok hilang. Ini kalung gue kemana gitu istilahnya. And then gue coba ngecek dong. Gue coba nyari dan itu berhasil membuat om gue bangun. Dan lu kehilangan apa? Tanya om gue. Kalung gue om lihat gak? Istilahnya gitu. Dan om gue menggeleng, dia gak ngeliat apapun. Akhirnya gue putuskan untuk tidur lagi. Dan besok subuhnya gue bangun dan gue cerita ke mamang yang ngejagain. Dan kata mamang itu coba nanti cek di makam, gitu katanya. Oke. Kata mamang gue, kalung yang gue gunakan itu disukain sama salah satu penunggu di situ. And then bener, siangnya kita ziarah dan bener, kalung gue itu ada di salah satu makam di tempat itu. Jadi makam itu ada 2. Makam leluhur itu ada 2, suami istri. Dan makam istrinya itu di sana ada kalung gue yang udah tersusun rapi. Wah, langsung lah saat itu gue benar-benar speechless dan ya merinding banget lah. Oke, sekian cerita dari gue. Mohon maaf kalau nggak serem dan cukup panjang. Terima kasih. Menurut gue ini emang sebenarnya ya mungkin buat kalian yang
nggak ngerasain nggak serem. Cuma untuk personal ini cukup serem. Bayangin loh, itu puntung rokok masih nyala baraknya, lo dilemparin begitu. Dan yang gue ambil dari cerita gue teman gue ini adalah kita harus tetap menjaga sopan santun dimanapun kita berada, karena norma dan adab kesopanan itu adalah satu hal yang penting. Gitu. Ibaratnya kalau nggak bisa permisi ya assalamualaikum dan sebagainya. Gitu. Karena makhluk yang kita anggap nggak ada itu bukan, yang kita nggak bisa lihat itu bukan berarti nggak ada. Gitu. Oke, terima kasih ceritanya untuk hari ini. Mungkin itu aja. Seperti tadi yang gue bilang, kalau kalian mau ngirim cerita dan sebagainya, kalian bisa kirim ke email kita di, sebentar, gue cari dulu emailnya. Di email kita itu di I Can Hear You Podcast. Nah ini dia. Sorry, gue lupa emailnya soalnya. Ini dia podcast kita di icanhearyou.podcast@gmail.com. Nah, kalau kalian mau ngirimin cerita dan sebagainya, bisa ke situ ya. Oke, terima kasih buat hari ini. Sekian dari gue, dan ya maaf banget ya kalau misalkan cerita yang gue bacain belakangan ini masih kurang serem, karena ya gue juga masih menyaring-nyaring ceritanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.